Halo Sobat Fisika. Pernahkah kalian memperhatikan sungai atau kolam renang yang jernih terlihat lebih dangkal? Atau pernahkah kalian mencelupkan pensil ke gelas yang berisi air? Namun pensil tersebut terlihat seperti patah? Itu semua berkaitan dengan pembiasan cahaya loh. Wah, kira-kira pembiasan cahaya itu apa ya? Mari kita bahas bersama pokok bahasan yang pertama. A. Pengertian pembiasan cahaya. Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Ada dua syarat agar peristiwa pembiasan cahaya terjadi. Disimak ya Sobat Fisika. Yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gelas sebelah kiri ya Sobat Fisika. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Untuk contohnya dapat kita lihat pada gelas sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan membahas hukum yang berkaitan tentang pembiasan cahaya, yaitu hukum Snellius. Peristiwa pembiasan cahaya ini pernah diselidiki oleh matematikawan Belanda, yaitu Wilbert Snellius. Ia berhasil menemukan dua hukum pembiasan yang populer dengan sebutan hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Agar lebih mudah mengingat, mari kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar bias, sinar datang, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dari lagu tadi diketahui bahwa hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum 2 Snellius berbunyi, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar dibelokkan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Adapun bunyi dari hukum 2 Snellius yaitu jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar dibelokkan mendekati garis normal. Jika kebalikannya, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan Snellius dan indeks bias mutlak. Apa itu indeks bias mutlak? Indeks bias mutlak adalah perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya di dalam medium. Adapun persamaan indeks bias mutlak adalah N sama dengan sin theta I per sin theta R dengan keterangan N adalah indeks bias mutlak suatu bahan, theta I adalah besar sudut datang, dan theta R adalah besar sudut bias. Persamaan Snellius memiliki bentuk umum loh, disimak ya Sobat Fisika.
Perbandingan antara indeks bias mutlak dua bahan yang berbeda seperti yang dinyatakan pada rumus tadi juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut, yaitu Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R dengan keterangan Ni adalah indeks bias mutlak medium tempat cahaya datang, Nr adalah indeks bias mutlak medium yang dituju cahaya, theta I adalah sudut datang cahaya, dan theta R adalah sudut bias cahaya. Pokok bahasan berikutnya, hubungan indeks bias mutlak dengan cepat rambat cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi. Perbedaan kerapatan menyebabkan perbedaan cepat rambat cahaya pada kedua medium. Pada medium yang lebih rapat, cepat rambat cahaya cenderung lebih kecil. Adapun rumusnya, V1N1 sama dengan V2N2 dengan keterangan N1 adalah indeks bias medium asal, N2 adalah indeks bias medium tujuan, V1 adalah kecepatan cahaya di medium asal, dan V2 adalah kecepatan cahaya di medium tujuan. Jika dihubungkan dengan laju cahaya, maka indeks bias suatu bahan merupakan perbandingan antara laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam bahan tersebut. Rumusnya yaitu N sama dengan C per V dengan keterangan N adalah indeks bias bahan atau medium, C adalah laju cahaya dalam ruang hampa, dan V adalah laju cahaya dalam bahan atau medium. Sehingga hubungan antara panjang gelombang dan indeks bias dapat kita peroleh sebagai berikut. Lambda 1 N1 sama dengan lambda 2 N2 dengan keterangan N1 adalah indeks bias medium asal, N2 adalah indeks bias medium tujuan, lambda 1 adalah panjang gelombang cahaya di medium asal, dan lambda 2 adalah panjang gelombang cahaya di medium tujuan. Untuk video pembahasan soal terkait pembiasan cahaya sudah banyak diupload di channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika. Sobat Fisika dapat melihat videonya pada link playlist di deskripsi ya. Pokok bahasan berikutnya yaitu pembiasan cahaya pada lensa. Lensa adalah benda bening yang dibentuk sedemikian rupa agar bisa membiaskan atau meneruskan hampir seluruh cahaya yang melaluinya. Saat ini ada dua jenis lensa yang dapat kalian temukan dengan mudah, yaitu lensa cembung atau lensa positif dan lensa cekung atau lensa negatif. Lensa cembung bisa juga disebut dengan istilah lensa konvergen atau lensa positif, yang mana lensa cembung memiliki bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian ujungnya. Perlu diketahui jika lensa cembung memiliki sifat seperti lensa cekung, maka dari itu bayangan yang dibentuknya pun akan hampir sama dengan lensa cekung. Bayangan nyata terjadi dari perpotongan sinar bias yang berkumpul. Bayangan nyata pada lensa cembung terjadi ketika benda terletak pada ruang 2 dan 1. Bayangan maya bisa terjadi dari perpotongan perpanjangan sinar bias yang divergen atau menyebar. Bayangan maya pada lensa cembung bisa terjadi jika terletak pada ruang 1. Selanjutnya, kita akan membahas lensa cekung. Lensa cekung juga bisa disebut sebagai lensa divergen atau lensa negatif, di mana lensa cekung merupakan sebuah lensa yang memiliki bagian tengah lebih tipis dibandingkan dengan bagian ujungnya. Adapun sinar istimewa yang dihasilkan oleh lensa cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif f1. Yang kedua, sinar akan datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar akan datang menuju ke titik pusat optik O diteruskan tanpa pembiasan. Pokok bahasan yang terakhir yaitu pembiasan pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi peristiwa pembiasan loh. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, pemantulan sempurna.
Pemantulan sempurna bisa terjadi jika seberkas cahaya datang dari medium rapat atau indeks bias besar menuju ke medium kurang rapat, atau indeks bias kecil. Syarat terjadinya pemantulan sempurna adalah sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis, atau sudut datang yang bisa menghasilkan sudut bias 90 derajat. Pemantulan sempurna ini biasanya dimanfaatkan dalam proses pembuatan serat optik. Serat optik adalah jenis kabel yang memiliki daya transmisi yang begitu tinggi. Yang kedua, pensil atau sedotan yang terlihat patah. Mungkin kalian pernah melakukan eksperimen secara pribadi menggunakan bahan pensil atau sedotan dan air, di mana ketika pensil atau sedotan dimasukkan ke dalam air yang ada di sebuah gelas akan tampak seperti patah. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan medium yang dilalui oleh cahaya. Untuk penjelasan lebih lanjut, Sobat Fisika dapat menonton video praktikum berikut ini ya. Link videonya tertera pada deskripsi video. Yang ketiga, air kolam renang terlihat lebih dangkal. Jika kalian pernah ke kolam renang, mungkin kalian juga pernah melihat air kolam renang yang begitu dangkal dan ingin berenang di dalamnya. Padahal, air kolam renang tersebut tidaklah dangkal. Air kolam renang yang bisa terlihat dangkal tersebut tak lain karena adanya cahaya yang melewati dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Prinsip yang digunakan hampir sama dengan eksperimen pensil yang seolah terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam air. Untuk penjelasan lebih lanjut, Sobat Fisika dapat menonton video praktikum berikut ini ya. Link videonya tertera pada deskripsi video. Ternyata peristiwa pembiasan cahaya sangat erat ya kaitannya dengan kehidupan kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika. Peristiwa pembiasan terjadi